Pria ini sangat diberkati. Perusahaan memberinya seorang sekretaris yang cantik. Wanita itu terus sengaja menggodanya, ingin mendekati atasannya. Tetapi pria yang bernama Mike ini tidak peduli. Karena dia adalah pria yang sudah memiliki rumah tangga. Dia harus bisa mengontrol diri. Tetapi rekan kerja malah iri terhadapnya. Siapa tidak ingin memiliki sekretaris yang cantik seksi ini? Namanya adalah Jenny. Hari pertama bekerja dia langsung menggoda atasannya yang bernama John ini. Keduanya banyak pembicaraan. Tidak sengaja berkas di tangan Jenny terjatuh. Dia segera menunduk untuk mengambilnya. John pun membantunya. Kemudian mereka berdua bersentuhan. John hanya tersenyum dan tidak memikirkannya. Tetapi Jenny malah menargetkan John yang kaya dan ramah ini. Rekannya memberitahu Jenny, menyerahlah, dia sudah menikah. Jenny tidak berpikir begitu. Pria ini harus didapatkannya. Siapapun tidak bisa menghentikannya. Hari ini John buang air kecil di toilet. Tiba-tiba ada seseorang yang mengerjainya. John terkejut. Ternyata Jenny. Jenny langsung mendorongnya ke dalam ruang toilet. Jenny sangat serius. John langsung menghentikannya. Di saat ini, rekan perusahaan masuk. John menjadi panik, langsung menyuruh Jenny untuk diam. Siapa di sana? Rekannya mendengar ada suara, hanya tidak mau mengatakannya. Di saat rekan kerja keluar, John langsung menghentikan Jenny. Kemudian pergi dari sana. Keesokan hari John tetap bekerja seperti biasa. Jenny datang seperti biasa. Seperti tidak terjadi sesuatu. Kamu mengira ini sudah selesaikah? Jenny semakin menjadi. Sepulang kerja, di saat John berencana pulang, baru saja mengendarai mobilnya, tiba-tiba seorang wanita masuk, yaitu Jenny yang tidak putus asa. Ketika mendengar bahwa Jenny datang meminta maaf, John langsung menghela nafas. Tetapi tindakan Jenny setelah ini membuatnya stres. Jenny mengira karena terlalu banyak orang kemarin John tidak berani. Kemudian dia berbaring di tempat duduk, langsung membuka bajunya. John pun stres, langsung mengusir Jenny. John tidak mau melihat, langsung menutupi bajunya. Tetapi Jenny menyuruhnya tenang, dan berkata tidak akan ada yang mengganggu mereka di sini. John sangat marah. Dengan suara yang kuat dia mengusir Jenny. Kemudian tidak berbalik, langsung pergi mengendarai mobilnya. Bagian personalia mengatakan Jenny mengundurkan diri. John sangat senang. Akhirnya bisa menjauhi wanita ini. Tetapi sebenarnya, tidak begitu gampang. Hari ini John pergi dinas bersama bos. Saat dia ingin menelepon istrinya, tiba-tiba, sosok seksi muncul dari sudut. Wanita ini memakai gaun merah. John langsung mematikan telepon. Wanita di depan ini adalah Jenny. Dia mengira John takut digosip oleh rekan kantor. Akhirnya dia mengundurkan diri, sehingga keduanya bisa bersama tanpa halangan. John malah berkata mereka tidak mungkin bersama. Jenny tidak menyerah. Di saat John tidak memperhatikan, dia memasukkan obat ke dalam bir John. John mengira dia minum terlalu banyak. Dia dirangkul rekan kerjanya, dan masuk ke dalam kamarnya. Di saat ini, dari toilet keluar bayangan seseorang. Di saat ini John berbaring dan tidak dapat bergerak, sehingga membiarkan Jenny berbuat apa saja. Akhirnya dia pun pingsan. Keesokan pagi ketika John bangun, tidak ada orang di sekitarnya. Dia mengira ini adalah sebuah mimpi. Tetapi ketika dia turun ke bawah untuk rapat, malah ketemu Jenny di aula. Jenny langsung bertanya bagaimana tidurmu semalam. John langsung terdiam. Kenapa kamu terus mengikutiku? Dia memberitahu Jenny sekali lagi. Apapun yang kamu lakukan, kita tidak akan bersama. Kemudian John pergi. Jenny sangat sedih. Jika tidak didapatkan maka akan dia hancurkan. Malam hari ketika John kembali ke kamarnya, dia melihat Jenny berbaring di atas kasurnya. Dia menarik Jenny, malah melihat Jenny tidak bergerak. Habislah. Jenny membunuh diri dengan memakan obat. John sangat ketakutan, langsung segera menelepon ambulan. Di dalam rumah sakit, istri John menerima kabar dan langsung datang ke rumah sakit. Di saat mengetahui Jenny bunuh diri di kasur suaminya, dia langsung marah. Mengira John selingkuh di luar. John pun susah menjelaskan. Dia mau menjelaskan dengan istrinya, bahwa tidak terjadi apapun dengan wanita itu. Di samping itu dia juga harus menanggapi penyelidikan polisi. Sangat menyusahkannya. Yang paling penting adalah, Jenny yang terselamatkan. Nomor telepon yang ditinggalkan adalah nomor telepon John. Malah menambah masalah. Sepulang ke rumah, John dan istrinya bertengkar. Istrinya emosi sampai menghancurkan piring. John merasa dirugikan, terus meminta maaf. Akhirnya, John diusir keluar dari rumah. Tetapi Jenny tidak berdiam saja. Hari itu dia melihat istri John tidak ada di rumah. Dia menghancurkan kaca, kemudian masuk ke dalam. Jenny yang hatinya terluka ini. Dia mengambil baju John, kemudian membuka bajunya, menukar baju tidur pria yang disukainya.
dan berbaring di kasur bukan miliknya. Sangat menikmati. Di saat ini, istri John pulang, baru saja menutup pintu. Dia mendengar suara dari atas. Istri John naik ke atas dengan hati-hati. Ketika membuka pintu malah terlihat Jenny. Jenny mulai asal bicara lagi. Dia berkata bahwa dia dan John saling mencintai. Dia tidak keberatan jika hidup bertiga. Apakah kamu berpikir kelebihan? Perkataan ini menusuk hati Jenny. Kemudian istri John ingin menelepon polisi. Jenny ingin berdiskusi, tetapi istrinya menolak dan berkata jangan menyentuhku. Kemudian didorong jatuh oleh istri John. Jenny juga tidak mau mengalah. Berdiri dan mendorongnya juga. Keduanya saling bertengkar. Di saat ini John menelepon ke rumah. Mendengar suara John, Jenny langsung pergi mengangkat telepon. Kenapa kamu di sana? Istri John sangat marah. Dengan emosi, dia memukul Jenny dengan kepalanya. Mengambil kembali telepon dan berkata, jangan bersuara nanti baru berurusan denganmu. Setelah itu dia melemparkan telepon. Tidak ada waktu untuk John berpikir banyak. Sambil menuju ke rumah dia menelepon polisi. Di sisi lain, Jenny bukan lawan istri John. Dia dipukul terus-menerus oleh istri John. Dari bawah mereka bertengkar sampai ke atas. Setelah istri John jatuh terserang, dia menarik tangan Jenny. Jenny tidak sengaja menginjak papan. Langsung terjatuh. Jenny terus memegang tiang papan, sehingga terselamatkan. Istri John tidak tega, sehingga membantunya. Tetapi Jenny malah sengaja menariknya. Sepertinya ingin mati bersama. Melihat itu istri John segera melepaskan. Akhirnya Jenny jatuh ke bawah, membuat kaca pecah. Istri sah menang. John dan istrinya saling berpelukan. Masalah datang. Jika kamu adalah John, bagaimana kamu menanggapinya?